Jadi unik dan berbeda, itu kunci paling utama. Kenapa kita harus jadi beda, jadi unik, jadi berani? Supaya kita terlihat. Syukurnya Tuhan menciptakan kita tuh nggak ada yang sama. Even kembar siam pun itu juga beda. That's why jadi diri sendiri itu akan lebih keren ketika kita harus meniru orang lain. Kemudian apa? Berani. Di sini kadang-kadang tuh ya. Di sini kadang-kadang kita yang akhirnya suka kalah. Orang yang stunning di sosial media itu adalah orang-orang yang berani. Berani memulai, berani mencoba. Itu adalah sesuatu yang bikin kita itu akan terlihat berbeda dan juga unik di antara jutaan konten tersebut. Tambahkan nilai baru. Nah ini juga nih. Ini juga strategi di mana kita bisa mencari celah di saat emang ketumpuan dalam kreatif itu muncul gitu. Aduh pusing bikin konten apa lagi nih ya gitu. Tidak apa-apa kalau misalnya kita membuat konten yang lama menjadi baru. Berikan nilai tambah yang baru, informasi yang baru. Akhirnya itu juga membuat ya kamu itu bisa mengkreasikan atau juga meng-create konten tersebut. Setelah kita tahu jadi unik, berani, tambahkan nilai baru. Nah ini nih. Ini adalah pertanyaan pamungkas yang membuat kita tuh berpikir berbeda. Menjadi orang yang berani. Selalu tanyakan kenapa. Kenapa harus pakai masker ya? Atau ada cara lain ya? Gitu kan. Baru tuh. Gimana kalau pendekatannya tidak memakai masker? Oke, kita menyuruh orang itu menggunakan masker, tapi tidak dengan cara ada gambar masker, ada visual orang menggunakan masker gitu loh. Mungkin dengan cara lain baru. Setelah gini ya kenapa enggak ya gitu. Di saat orang-orang mungkin membuatnya gini, kenapa enggak kita buat berbeda? Siapa tahu kita bisa terlihat dengan perbedaan itu. Kemudian penyampaian. Nih pohon sukun nih. Kita menginformasikan tentang pohon sukun. Pohon sukun ternyata secara data faktanya dulu itu berfungsi untuk indikator bahwa suatu daerah atau juga rumah atau kawasan itu air tanahnya atau kandungan airnya itu bagus gitu. Jadi gimana ya kita sampaikan supaya ini menarik, supaya berbeda. Akhirnya kita cetuskanlah dengan pendekatan dan juga penyampaian yang berbau dengan misteri. Kenapa misteri? Karena orang Indonesia suka dengan misteri. Tahu nggak sih kenapa dulu kakek nenek kita sering menanam pohon sukun di belakang rumah? Eits, bukan karena hal mistis kok. Ternyata pohon sukun memiliki manfaat yang mengejutkan bagi kita. Akar pohon sukun memiliki kemampuan untuk mengikat air. Pohon sukun dapat menyimpan air hujan. Sehingga orang zaman dulu sering mengatakan bahwa di mana ada kumpulan pohon sukun, di situ ada sumber mata air. Itulah mengapa orang tua dulu sering menanam pohon sukun di belakang rumah untuk menyimpan air tanah. Bahkan, penanaman pohon sukun dipercaya dapat menanggulangi bencana kekeringan. Gimana? Mau coba tanam pohon sukun di rumah? Nah, itu dari sisi penyampaian. Kemudian selanjutnya, gitu, pendekatan. Nah, pendekatan yang berikutnya. Pengen beda, gitu kan. Seperti apa ya pendekatannya? Kita main TTS kali ya, seru kali ya, gitu. Kita bikin dengan mengajak atau mengengage ya, mengajak orang untuk bermain gitu dengan cara TTS gitu kan. Dan puji syukur engagement-nya banyak. Semua banyak ikut menjawab, walaupun ada yang salah, walaupun ada yang ini, tapi yang paling penting itu ya mereka ikutan. Selanjutnya kita berbicara tentang storytelling ya. Jadi storytelling ini adalah cara kita bertutur, menyampaikan sebuah informasi ya agar menarik ya, sehingga mendorong orang untuk melihatnya, untuk meliriknya, bahkan nanti sampai tahap puncaknya itu ya mereka bisa merubah keputusan mereka. Ada pertanyaan nih, Pak Jimmy, maaf nih ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalnya saya tidak punya tim editing, saya tidak punya tim produksi, gimana saya mau bikin konten, Kak Jimmy? Tidak masalah teman-teman, ya tidak masalah. That's why ada caranya teman-teman semuanya. Ya, ini saya kasih judulnya Simple Treatment Big Content.